Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan kali ini, pagi yang cerah ini, kita semua insya Allah diberikan kesempatan, keridoannya untuk dapat bersilaturahmi, bertatap muka, bertemu kembali dalam Golden Habit Forum episode ke-141 yang mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini sudah membersamai kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan berbicara berkaitan dengan berpikir positif karena ini masih serial bagaimana pengaruh pikiran terhadap sistem kerja akal bawah sadar itu mempengaruhi kita semua. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Ustaz Haji Sukaja. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa kembali di episode yang ke-141. Dan Indonesia Timur, Papua, ini hampir selalu menjadi yang pertama masuk di forum Zoom ini. Tadi ada Ustadz Kamaluddin ya, dari UM Sorong. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah ini sudah lengkap. Dari Papua ada, Sulawesi ada, Kalimantan, Jawa, Sumatera, alhamdulillah sudah ada. Termasuk NTT ini, Ustadz Kiai Mustain ya, dari Kupang ya, juga sudah hadir di forum ini. Kita masih melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang serial berpikir positif. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji ya, pengaruh pikiran terhadap sistem kerja akal bawah sadar. Sesuatu kalau sudah berada di dalam sistem kerja akal bawah sadar, itu terjadinya secara otomatis. Tidak perlu dipikir-pikir lagi, ya. Nah, tapi dia sudah menjadi sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ya. Ini kerja sistem akal bawah sadar kita. Nah, pikiran terhadap sistem kerja akal bawah sadar itu pengaruhnya begitu kuat, ya. Karena bermula dari apa yang kita pikirkan, nah,
Nah, sistem kerja akal bawah sadar kita itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir. Dan bagaimana kita berpikir itu sangat dipengaruhi oleh input-input, masukan-masukan terhadap pikiran kita yang berasal dari apa? Dari sesuatu yang kita indra. Yang kita indra itu dari mata, dari telinga, itu yang paling penting, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk di dalam pikiran kita. Nah, itu nanti yang akan membentuk sistem kerja akal bawah sadar kita. Maka kita harus hati-hati dengan mata kita. Kita harus hati-hati dengan telinga kita. Karena semuanya itu akan membentuk bagaimana pikiran kita. Nah, kerja akal bawah sadar kita itu menggunakan sistem berpikir yang simultan, ada sistem hubungan, ada sistem interaksi, ada sistem daya tarik atau gravitasi, ada sistem proyeksi, sistem keyakinan, dan sistem sebab akibat. Mari kita coba kaji satu persatu, Bapak sekalian. Sistem kerja akal bawah sadar kita itu antara lain apapun yang kita pikirkan itu pasti menyebar dan meluas. Kita berpikir apa, ini akan menyebar dan meluas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sudah biasa menjadi mubalik, ya, biasanya akan menyampaikan apa? Kita menentukan, memikirkan akan menyampaikan suatu masalah. Kita mula-mula berpikir tentang suatu masalah. Misalnya, kita mau menyampaikan tentang masalah sholat. Ya, masalah sholat itu kemudian akan akan menyebar dan meluas. Nah, masalah sholat itu yang akan kita sampaikan tentang apa? Mungkin bacaannya, makna yang terkandung di dalamnya, cara melakukan, ya, itu akan menyebar dan meluas dan itu berkembang sampai kedalaman berdasarkan masukan-masukan yang telah ada di dalam file-file otak kita atau di dalam file-file pikiran kita. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mau menjelaskan tentang sholat, nah itu sudah tersistematisasi, ya. Bagaimana sholat itu mau menyampaikan apa? Oh, yang pertama menyampaikan tentang kaifiatnya, tata cara melakukan, ya. Nah, itu akan disampaikan. Nanti meluas lagi apa? Oh, akan menyampaikan tentang isi kandungan yang ada di dalam sholat. Kemudian ketiga apa? Bagaimana implementasinya? Jadi apapun yang kita pikirkan pasti menyebar dan meluas. Demikian juga kita berpikir tentang apa, ya, kita mau melakukan apa, ya, ini apa akan menyebar dan meluas. Itulah, ya, sistem kerja akal bawah sadar kita. Jadi di dalam pikiran kita terdapat banyak file-file tentang berbagai permasalahan atau berbagai topik yang dalam keadaan normal dia akan apa? Akan tersembunyi. Tetapi ketika kita sudah memicu dengan melakukan atau memikir tentang sesuatu, maka apa yang kita pikirkan tadi itu akan meluas. Selanjutnya berlaku hukum berpikir paralel. Hukum berpikir paralel ini, ya, bunyinya apapun yang Anda pikirkan
pasti menyebar luas sesuai dengan yang Anda pikirkan. Ya. Akal pun memberikan data-data yang sejenis dengan pikiran itu yang tersimpan di dalam memori. Ini Dr. Ibrahim di dalam bukunya Terapi Berpikir Positif itu memberikan contoh begini. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mengagumi sesuatu, ya misalnya mobil, ya, jenis mobil tertentu, kemudian ingin memiliki dari mobil itu. Ya. Maka begitu kita sudah mengidentifikasi mobil yang kita pengen banget untuk memiliki, ya, maka ketika kita keluar, wah, rasanya di mana-mana perhatian kita pada jenis mobil yang ingin kita miliki itu. Maka Anda kemudian melihatnya di berbagai tempat. Ini juga berlaku untuk yang lain-lain. Apa yang menjadi perhatian kita itu kemudian akan apa? Otak akan fokus pada yang menjadi perhatian kita, sehingga di mana-mana kita akan fokus pada apa yang kita perhatikan tadi. Nah, ingin jenis mobil, apa nama, merek tertentu, warna tertentu. Wah, itu di jalan ketika ada mobil itu kita fokus. Padahal ketika kita belum punya pikiran seperti itu, ya rasanya kita tidak perhatikan, nggak banyak melihat. Tetapi begitu kita menentukan, kita ingin melihat apa, memiliki jenis tertentu itu, maka di setiap gerak kita ketika ada jenis yang kita ingini itu terlihat jelas oleh pandangan kita. Ini hukum berpikir paralel. Kemudian berlaku juga hukum konsentrasi. Apapun yang menjadi pusat konsentrasi Anda, ia akan mempengaruhi sikap, perasaan, dan perilaku Anda. Ia menyebabkan 3 hal. Ketidakpedulian, generalisasi, dan imajinasi. Ini hukum konsentrasi. Ini dicontohkan, ya. Misalnya, atau kita berpikir akan bertemu dengan sahabat baik kita. Yang kita mengenal sahabat baik itu banyak hal-hal yang menyenangkan, yang positif. Maka ketika kita sudah berpikir mau ketemu sahabat kita yang positif tadi, menyebabkan 3 hal. Yang pertama, ketidakpedulian pada apa? Pada hal-hal yang berlawanan dengan hal yang positif. Jadi ketika kita tahu sahabat kita itu sahabat yang menyenangkan, maka hal-hal yang negatif itu kita menjadi tidak peduli. Karena fokus kita, konsentrasi kita, sahabat kita itu adalah sahabat yang baik. Maka berbagai macam keburukan yang dia miliki itu kita tidak pedulikan. Dan kemudian kita mengeneralisasikan bahwa sahabat kita itu memang sahabat yang baik. Jadi generalisasinya adalah berbagai macam kebaikan yang kita suka, ya, itu ada pada diri sahabat kita. Nah, dengan generalisasi itu kita membuat imajinasi. Oh, nanti ketemu dengan sahabat kita yang baik hati tadi, tentu menjadi suatu pertemuan yang menyenangkan. Ini dari konsentrasi, ya. Kita mau ketemu seorang sahabat saja,
itu sudah ada 3 hal, ya, ketidakpedulian, generalisasi, dan imajinasi. Demikian juga kalau misalnya kita mau ketemu orang yang kita tidak pengen ketemu, ya. Nah, sudah bikin janji misalnya, ya. Nah, dia ini kita kenal sebagai orang yang buruk, ya. Sehingga kita tidak peduli akan kebaikan-kebaikannya. Karena apa? Karena konsentrasi kita, ya, pada keburukan-keburukan yang dia miliki. Kita kemudian apa? Meskipun dia pasti punya kebaikan, ya, tapi kita tidak peduli pada kebaikan-kebaikan itu. Sehingga generalisasinya adalah bahwa dia adalah sosok yang buruk. Dan kita membuat imajinasi nanti kalau ketemu dengan dia yang dalam generalisasi kita itu buruk, nah tentu menjadi pertemuan yang tidak menyenangkan. Ini disebut dengan hukum konsentrasi. Apa yang menjadi konsentrasi kita, ya, kita akan membuat tidak peduli pada yang berlawanan. Generalisasi kita, ya, itu pada konsentrasi kita, dan kita akan membangun imajinasi sesuai dengan apa yang menjadi konsentrasi kita. Kemudian ada hukum yang disebut dengan hukum korespondensi. Nah, ini salah tulis ini ya. Hukum korespondensi. Dalam hukum ini, alam batin adalah persepsi, pengertian, dan cara pandang seseorang terhadap sesuatu kehidupan. Alam batin inilah yang menyebabkan adanya alam luar. Jadi maksudnya begini, Bapak sekalian. Apa yang ada di dalam batin kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu nanti yang akan menjadi penyebab perilaku kita. Apa yang kita lakukan itu merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam diri kita, atau yang ada di dalam pikiran kita. Seseorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan itu karena memiliki alam batin yang baik. Artinya pikiran-pikiran yang disematkan ke dalam pikiran itu mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, ya. Maka nanti yang akan muncul dalam perbuatan atau di dalam alam luar itu adalah sesuai dengan keadaan yang ada di dalam alam batinnya. Jadi orang bisa menjadi baik karena alam batinnya baik. Orang bisa menjadi buruk, berperilaku buruk, karena alam batinnya itu buruk. Nah, jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan pelahiran, ya, melahirkan apa yang ada di dalam diri seseorang itu. Jadi pikiran-pikiran yang sudah ada di dalam bawah sadar, itulah yang akan kemudian menimbulkan perilaku, sikap, ya, aktivitas pada seseorang. Ini namanya hukum korespondensi. Kemudian ada namanya hukum pantulan. Nah, ini tadi mirip dengan korespondensi ya. Jadi hukum pantulan ini dunia luar adalah pantulan dunia dalam. Jadi orang
apa yang ada di dalam dirinya itu akan terpantul, ya, akan tergambar dari apa yang dia lakukan, yang terlihat oleh dunia luar. Selanjutnya ada hukum proyeksi dan gravitasi. Segala sesuatu yang Anda pikirkan, Anda proyeksikan, dan berhubungan dengan perasaan Anda akan menarik sesuatu yang sejenis dengannya. Ini hukum proyeksi dan gravitasi. Ini di dalam bukunya Dr. Ibrahim yang dicontohkan antara lain Muhammad Ali. Muhammad Ali ya, sebagai kesempatan mengatakan, I am the greatest, saya yang terbesar, saya yang terbaik. Nah, yang dipikirkan itu kemudian diproyeksikan menjadi apa? Menjadi usaha yang sedemikian kuat untuk mewujudkan apa yang difikirkan tadi. Sehingga dengan latihan yang kuat dan berpikir, ya, dan berpikir menjadi yang terbaik ini kemudian menjadi apa? Menjadi sebuah kenyataan. Jadi Muhammad Ali itu kan kita kenal sebagai petinju legendaris, ya, yang luar biasa, ya, dan dianggap the greatest lah, yang terbesar. Karena memang pertama-tama yang dilakukan oleh Muhammad Ali adalah membangun pikiran, ya, yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik dan berusaha dengan cara yang terbaik, itu kemudian akan menarik, ya, menarik sesuatu yang terbaik menjadi prestasi yang luar biasa. Dan juga dicontohkan yang lain, misalnya begini, ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan apa? Ada gaya gravitasi menarik. Ini beliau berpikir tentang, ya, perkara parkir. Kadang kita datang ke suatu lokasi yang tempat parkirnya itu biasanya penuh, ya, sehingga sering kesulitan untuk mendapatkan parkir. Nah, beliau menyarankan begini, kalau mendekati tempat yang parkirnya suka penuh, coba digunakan hukum ini. Berpikir, ya, seakan-akan di situ ada tempat, ya, ya, bahwa ada tempat buat kita. Ya. Jadi kita yakin nanti ada tempat buat kita, sehingga ketika kita memasuki suatu lokasi yang biasanya penuh, selalu ada, ya, selalu ada tempat buat kita. Ya, dan saya sering mengalami itu, ya, saya sering mengalami. Ini kelihatannya sudah penuh, ya, tapi begitu kita kita masuk, ternyata begitu sampai tempat dekat akses penting, ya, pintu penting, ya, ada mobil yang kemudian keluar, ya, kita pas di belakangnya, kemudian kita bisa masuk. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan saja menurut Dr. Ibrahim, ya. Tapi itu juga bagaimana kita menyematkan di dalam pikiran kita, sehingga kita punya pikiran ada tempat buat kita, ya, itu akan menarik, ya, akan menarik, dikonekkan dengan yang lain, sehingga betul-betul ada tempat buat kita. Jadi hanya urusan parkir saja itu menggunakan hukum gravitasi. Dan saya merasa sangat sering mengalami hal-hal seperti ini. Kadang-kadang baru berpikir menginginkan sesuatu. Tiba-tiba sesuatu itu kemudian dihadirkan sebelum bergerak ke mencari sesuatu itu. Contoh, ya, tempo hari Sabtu minggu yang lalu, ya, saya berkunjung ke Metro
ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, ya. Di jalan-jalan kok lihat durian gitu ya, wah enak sekali ini. Suatu malam di malam Ahad diajak makan, itu pikiran saya, Masya Allah ini kalau makan durian enak sekali. Baru selesai makan, ya, belum sempat melahirkan ke teman-teman di Metro, tiba-tiba teman-teman sudah membuka durian yang terbuka disajikan di depan meja saya. Masya Allah, ini baru berpikir saja duriannya tiba. Apakah ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Ternyata menurut Dr. Ibrahim ini sangat berkaitan dengan hukum gravitasi. Pernah suatu saat ya, saya bincang-bincang dengan istri, kok ini lagi musim rambutan, kita cari rambutan yuk keluar gitu. Belum lama ngomong ya, tiba-tiba pintu diketok, krok, 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 gitu ya. Ternyata di situ ketika dibuka ada tamu dari daerah Trans waktu itu di Samarinda, ya, dari daerah Trans membawa rambutan, Masya Allah. Dan Dr. Ibrahim memberikan banyak contoh tentang masalah ini, ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu terkoneksi dan ada tarik-menarik dengan yang sejenis dengan itu. Ini kerja akal bawah sadar. Selanjutnya, hukum berikutnya, hukum keyakinan. Apapun yang Anda yakini sebagai kenyataan, ia akan menentukan sikap dan perilaku Anda meskipun sejatinya ia bukan kenyataan. Jadi ini luar biasa keyakinan ya. Apapun yang Anda yakini sebagai kenyataan, ia akan menentukan sikap dan perilaku Anda meski sejatinya ia bukan kenyataan. Ini Dr. Ibrahim memberikan contoh ya. Di Amerika ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa orang-orang yang bermata biru itu lebih cerdas, lebih memiliki kemampuan intelektualitas yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang bermata hitam. Nah, itu kemudian disampaikan di sebuah universitas, begitu dijelaskan hasil penelitian itu apa yang terjadi. Yang terjadi kemudian berikutnya, ternyata mahasiswa-mahasiswa yang bermata biru itu nilainya lebih baik daripada yang bermata hitam. Nah, setelah berlangsung beberapa saat, nah kemudian ada evaluasi, ya, dinyatakan ya, bahwa ternyata penelitiannya salah. Penelitiannya ternyata yang benar adalah orang-orang yang bermata hitam itu lebih cerdas, lebih hebat dibandingkan orang-orang yang bermata biru. Diumumkan. Ya. Apa yang terjadi? Berikutnya, ternyata orang-orang yang bermata hitam prestasinya lebih baik daripada yang bermata biru. Ya. Ini keyakinan yang ditimbulkan oleh penelitian. Ternyata penelitian ini adalah juga bagian dari penelitian untuk meneliti bagaimana pengaruh mata biru dan mata hitam. Kemudian disampaikan, mohon maaf ini penelitiannya sebenarnya ya, kita hanya ingin membuktikan bagaimana keyakinan berpengaruh terhadap perilaku. Kemudian mereka sampaikan
bahwa tidak ada hubungan antara mata biru dengan mata hitam dengan prestasi. Nah, baru kemudian ternyata kenyataannya kemudian itu saling bersaing dan itu tidak menjadi pengaruh. Nah, ini pengaruh keyakinan. Ya. Ketika diyakinkan, ya, apakah atas nama penelitian, atas nama apa, ya, kemudian itu difahami menjadi keyakinan, ternyata itu punya pengaruh yang sangat besar. Ini hukum keyakinan. Dr. Ibrahim juga mencontohkan, ya. Ini saya punya 10 batu akan diberikan kepada seseorang. Di antara 10 batu ini ada satu batu yang punya manfaat besar bagi kesehatan. Kalau menggunakan batu ini, kita akan bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ya. Coba Anda pilih. Nah, kemudian ketika dipilih salah satu di antara 10, ya, itu disampaikan, wah ternyata batu yang Anda ambil itu batu yang tepat. Batu yang punya pengaruh pada kesehatan. Nah, kemudian batu itu disimpan dengan keyakinan bahwa batu ini memberikan dampak bagi kesehatan. Apa yang terjadi? Ternyata yang mendapatkan batu tadi merasakan masalah kesehatannya itu kemudian menjadi baik, berbagai masalah kesehatan bisa teratasi. Beberapa tahun kemudian dia ditangi, mohon maaf, batunya itu sebenarnya batu yang sama dengan yang lain-lain, tidak ada pengaruh kesehatan. Tapi karena pada seseorang itu sudah ada keyakinan batu ini punya pengaruh kesehatan, maka dia memiliki pengaruh kesehatan. Meskipun sebenarnya itu bagian dari penelitian. Inilah hebatnya keyakinan, ya, bahwa keyakinan, ya, itu akan apa? Akan memberikan dampak yang besar. Henry Ford, ini seorang pembangun mobil Ford di Amerika, ya, yang juga sangat terkenal. Ya. Dia mengatakan begini, jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu, atau Anda yakin tidak mampu melakukan sesuatu, Anda benar dalam dua keyakinan itu. Jadi kita yakin mampu atau yakin tidak mampu, benar, dan kedua-duanya akan memiliki pengaruh yang besar dalam diri kita. Maka menarik sebuah hadis qudsi yang sudah sering saya sampaikan. Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku berada pada pikiran hambaku kepadaku. Maka jika kita berpikir bisa, Allah akan membuka kebisaan itu pelan-pelan sampai akhirnya kita betul-betul bisa. Tetapi ketika kita mengatakan aku tidak bisa, maka kemungkinan bisa itu ditutup oleh Allah karena kita sendiri sudah membangun keyakinan aku tidak bisa. Inilah hukum keyakinan. Maka kita harus menata keyakinan kita, ya, menjadi keyakinan-keyakinan yang memberdayakan. Ada lagu yang menurut saya itu sangat mengacaukan keyakinan ini. Antara lain apa? Nah, ini lagu qasidah. Ya. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Jadi begitu diukir langsung hilang, langsung hilang. Wah, ini menurut saya menyesatkan keyakinan ini. Sehingga orang yang tua itu semangat untuk belajarnya menjadi berkurang karena betapapun dia berusaha, ya seperti mengukir di atas air, ya, maka tidak akan terwujud lukisan itu kecuali akan segera hilang. Nah, ini menurut saya keyakinan yang tidak memberdayakan, ya kita hilangkanlah. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu tua
tidak kalah ya, dengan belajar di waktu muda. Karena apa? Otaknya sudah berkembang sedemikian rupa, interkoneksinya lebih luas lagi, dan kita bisa belajar lebih baik. Nah, ini keyakinan. Maka kita harus membangun keyakinan yang memberdayakan. Selanjutnya ada yang namanya hukum sebab akibat. Jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Hukum sebab akibat. Ya. Karena hukum sebab akibat itu sudah pasti, kalau kita melakukan hal yang sama, jangan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau kita sudah terbukti melakukan aktivitas hasilnya kegagalan, maka yang harus kita lakukan adalah merubah aktivitas-aktivitas itu. Sehingga dengan melakukan perubahan terhadap aktivitas tertentu, cara berpikir kita boleh mengharapkan hasil yang berbeda. Tetapi kalau kita tidak mau merubahnya, ya tentu hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya ada hukum akumulasi. Apapun yang Anda pikirkan dicatat oleh akal dan file khusus terbuka untuknya. Jika pikiran itu berkali-kali Anda lakukan, maka data sejenis akan terakumulasi. Hal itu membuat Anda merasakan sesuatu yang sama, kendati tidak Anda lakukan di dunia luar. Ya. Jadi ketika kita berpikir yang sama, ya, apalagi melakukan yang sama, itu akan filenya itu akan ada di situ, termasuk yang kita pikir berulang-ulang itu akan menimbulkan file yang terkendali di dalam pikiran bawah sadar kita, yang ini antara lain membangun apa? Membangun kebiasaan-kebiasaan kita. Otomatisasi terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, pikiran bawah sadar, ya, itu pikiran kita akan menentukan bagaimana akal bawah sadar kita bermain. Sehingga mari kita jaga pikiran kita dari informasi-informasi yang tidak baik. Mata, telinga, semuanya akan mempertanggungjawabkan terhadap informasi apa yang disampaikan ke otak, ke pikiran, sehingga orang akan menjadi apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.